وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberikan taufik kepada kita semua dan mencatat kedatangan antum ke tempat ini sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini Anda secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih pada antum sekalian, pada ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang telah banyak sekali membantu dan meringankan beban dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menulis semua yang antum berikan, semua yang antum usahakan untuk saya dan keluarga menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia adalah hidup sementara. Dan kita tahu itu. Dan semua orang tahu bahwa kita tidak akan kekal di dunia yang fana ini. Namun terkadang banyak di kalangan kita yang lalai untuk mempersiapkan apa yang ada setelah dunia ini kita tinggalkan. Seseorang terkadang merasa bahwa dirinya akan hidup 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, bahkan mungkin lebih dari itu. Namun subhanallah, Allah memiliki rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Bahkan para nabi pun tidak mengetahui rahasia itu, yaitu rahasia ajal seseorang dan takdirnya, serta kapan datangnya kematian. Kita sering lalai karena banyaknya kesibukan dunia, banyaknya pekerjaan, banyaknya anak dan kerabat yang kadang-kadang melalaikan kita dari mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa memanggil kita kapanpun dan dimanapun, dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Memang ada orang yang ketika mau meninggal dunia, dia diberi beberapa alamat tanda, seperti keluarganya bermimpi atau dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Tapi ada juga orang yang subhanallah tanpa didahului dengan sakit, tanpa didahului dengan alamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala panggil ke hadapannya. Oleh karena itu, saya mengingatkan pada diri anda sendiri, pada ikhwah dan akhwat, pada jamaah sekalian, dan pada siapapun yang mendengar tausiah ini, marilah kita mulai sekarang persiapkan diri kita baik-baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang waktunya kita nggak tahu. Yang waktunya itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Memang mayoritas umat ini diberikan umur sekitar 60 tahun sebagaimana umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun.
Tapi banyak di kalangan umatnya yang dipanggil jauh sebelum sampai ke umur tersebut. Namun ketika orang sudah memiliki umur sampai 60 atau mendekati 60, dikatakan oleh Rasulullah SAW, "A'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah telah memberikan kecukupan uzur bagi seseorang yang telah diberikan umur sampai 60 tahun. Artinya sudah tidak ada alasan lagi bagi dia untuk tidak berbuat baik. Tidak ada alasan lagi bagi dia untuk tidak bertobat dari kesalahan dan dosanya. Ketika seseorang diberikan umur 60 tahun, kurang atau lebih, itu sudah diberikan masa yang sangat cukup untuk berbekal menghadapnya, untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, ketika berada di dunia ini, janganlah kita seperti orang-orang kafir yang memang tujuan mereka adalah hidup di dunia dan mereka enggak percaya dengan adanya akhirat, atau mereka tidak tahu tentang kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, akhadha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Dipegang maksudnya adalah akan dikasih nasihat dengan nasihat yang sangat penting. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah, hendaklah engkau berada di dunia seperti orang asing, seperti orang yang sedang bepergian ke negeri lain dan dia akan segera kembali. Kita yang berada di luar negeri seperti ini, kita pasti suatu saat insya Allah akan kembali. Ada yang cepat, ada yang lambat. Namun akhirnya akan kembali. Tidak mungkin dia akan tetap di negeri yang bukan negerinya. Hendaklah ketika engkau di dunia seperti orang yang sedang bepergian dan mau pulang ke negerinya atau ke negaranya. Aw 'abiru sabil, atau jadilah engkau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Orang ketika nyeberang jalan gak mungkin dia akan berhenti di tengah jalan. Pasti dia akan segera ke pinggirnya. Dia pasti akan segera ke tepi seberang yang dia lewati itu. Demikian juga ketika kita di dunia. Di dunia ini hanya sementara dan kita akan menuju darul akhirah, negeri akhirat, negeri yang kekal, negeri yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya dia mengukur apa yang dilakukan di dunia ini, apakah dia bermanfaat, perbuatan itu bermanfaat untuk akhiratnya atau tidak. Apakah apa yang dia lakukan di dunia ini berakibat baik atau buruk di akhiratnya. Apakah akan menyebabkan siksa ataukah menyebabkan dia masuk surga. Tentunya kalau menyebabkan siksa dan kecelakaan di akhirat, dia harus berhenti dan berpikir 1000 kali sebelum melakukan perbuatan tersebut. Kita kadang-kadang dikuasai oleh emosi, kadang-kadang dikuasai oleh hawa nafsu, kadang-kadang dikuasai oleh keserakahan, ya, karena pengen menggapai sesuatu yang dia cita-citakan, apakah itu uang, apakah itu pangkat, apakah itu kerjaan. Seorang kadang-kadang gelap mata, dia tidak pandang apakah itu halal atau haram, apakah itu boleh atau tidak. Yang penting tujuan saya tercapai. Dia punya keinginan bangun rumah di kampungnya dengan megah. Dia punya keinginan ingin beli sawah sekian hektar. Dia ingin menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi dan seterusnya. Itu keinginan yang mubah dan boleh, bahkan sebagian terpuji. Namun jangan sampai untuk menggapai keinginan yang sementara, dan itu keinginan dunia, menghalalkan segala cara. Dengan berbagai macam cara, kemudian dia kumpulkan uang, namun dia tidak berpikir bahwa uang itu akan menjadi bencana. Kenapa? Karena dia cara mencarinya tidak halal, cara mendapatkannya tidak sesuai dengan
jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah sementara. Maka Rasulullah SAW berpesan, ketika engkau berada di dunia, hendaklah engkau seolah-olah orang yang sudah bepergian dan dia akan segera kembali ke kampungnya atau ke negerinya. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan dan dia tidak mungkin akan lama-lama di tengah jalan karena dia bisa tertabrak oleh kendaraan atau orang yang lewat di jalan tersebut. Dia pasti akan segera menyeberang ke sisi lain dari jalan tersebut. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat menasihati lagi dengan nasihat yang hampir sama. Beliau mengatakan atau beliau bersabda, "Idza asbahta fala tantadhir as-sabah, fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdullah, apabila engkau sedang berada di pagi hari, jangan tunda pekerjaan baikmu, amal baikmu sampai sore hari. Kalau ingin berbuat baik, segeralah. Ingin bersedekah, ingin sholat sunnah, ingin baca Al-Quran, ingin membantu saudara, ingin berbuat baik kepada Allah maupun kepada makhluknya, segeralah. Kalau sedang di pagi hari, janganlah ditunggu sampai sore hari. Wa idza amsayt, kalau engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi hari, karena siapa yang menjamin kita dari pagi itu terus hidup terus sampai sore? Ketika sore juga siapa yang menjamin kalau dia akan bangun di pagi hari? Banyak orang yang tidur kemudian dia tidak bisa bangun selama-lamanya. Karena an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Jadi ketika kita mau tidur, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah beristighfar. Bacalah kalimat la ilaha illallah. Karena man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Karena siapa yang akhir dari perkataannya di dunia ini mengucap kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Ketika di pagi hari kita akan berbuat baik, jangan ditunda sampai sore hari. Demikian juga ketika sore hari ingin berbuat baik, ingin bertaubat, jangan ditunggu sampai pagi hari. Wa khudh min sihhatik limaradik. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu. Gunakanlah waktu sehatmu untuk mempersiapkan ketika engkau sakit. Ketika sehat, rajinlah beribadah, rajinlah berbuat baik. Karena ketika sakit mungkin kita nggak bisa melakukan ibadah tersebut. Ketika sehat kita bisa sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Ketika sehat kita bisa hadir ke majelis taklim. Ketika sehat kita bisa bantu orang. Kalau sudah sakit sudah, dia butuh bantuan orang. Kalau sudah sakit, sholatnya juga asal gugur kewajiban, tidak bisa khusyuk karena menahan rasa sakit. Kalau sudah sakit dia tidak bisa konsentrasi. Kalau sudah sakit dia tidak bisa bekerja lagi sehingga tidak bisa bersedekah dan berinfak dan seterusnya. Jadi sebelum datangnya penghalang untuk berbuat baik, maka bersegeralah. Wa khudh min hayatika li mautik. Dan ambillah kesempatan hidupmu untuk mempersiapkan kedatangannya atau datangnya kematian. Orang kalau sudah meninggal dunia, subhanallah, sudah tidak bisa apa-apa. Hanya mengharapkan doa dari keluarga, dari sahabat, dari anak dan istrinya atau suaminya. Yang ada di hadapannya hanyalah amal yang telah dilakukan selama masih hidup. Ya. Tapi doa saudara, doa teman akan sampai, terutama doa anak yang soleh akan tetap mengalir pahalanya. Namun dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan menunggu. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan orang yang sudah berada di alam kubur, yang sudah meninggal, itu ibaratnya seperti orang yang terbawa air banjir, air bah, yang dia butuh pertolongan orang yang mengulurkan tali untuk menyelamatkan dia. Jadi kebalik, dan sangat keliru orang yang ketika punya hajat perginya ke makam dan minta sama orang yang ada di makam tersebut untuk menyampaikan hajatnya atau untuk mengabulkan permohonannya. Ini keliru besar. Karena sebenarnya yang butuh adalah orang yang sudah meninggal, butuh kepada sedekah kita yang kita hadiahkan untuk dia. Dia butuh doa kita yang kita doakan untuk dia. Dia butuh mungkin haji atau umroh yang kita
berikan pahalanya untuk dia, dan seterusnya. Bukan orang yang hidup yang minta sama dia. Dia sudah tidak berbuat apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai-sampai Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa menjawab salam ketika orang itu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Tapi selain itu sudah tidak bisa, karena dunianya sudah berbeda. Oleh karena itu tidak ada para sahabat yang setelah beliau wafat pergi ke makam dan kuburannya minta-minta di sana. Ketika mereka kesusahan, ketika mereka paceklik, ketika mereka menghadapi musuh, nggak ada. Bahkan ketika mereka kekeringan dan minta hujan, tidak datang ke kuburan Rasulullah dan minta, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah supaya turunkan hujan. Tidak, mereka berdoa kepada Allah langsung. Memang membawa pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa, karena beliau adalah paman Rasulullah SAW dan seorang yang saleh dari para sahabat. Seandainya Rasulullah bisa memberikan manfaat pada umatnya setelah meninggal, niscaya mereka akan berbondong-bondong dan minta kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan permasalahan mereka atau meminta kepada Allah supaya memudahkan urusan mereka. Namun hal itu tidak dilakukan oleh para sahabat, karena mereka tahu benar bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Mereka justru butuh sama doa kita, butuh sama sedekah kita, butuh sama haji dan umrah kita. Yang itu semua insya Allah akan sampai kepada orang yang sudah meninggal di kuburnya. Kematian adalah hadimul ladzat, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aksiru min dzikri al-hadimul ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu hadimul ladzat? Qala al-maut. Yang menghancurkan kenikmatan adalah kematian. Orang yang tadinya senang dengan keluarganya, nikmat dengan harta yang dia miliki, dengan rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tiba-tiba tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut karena ajal telah datang menjemputnya. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengingat kematian. Kenapa? Karena orang ketika ingat kematian, dia pasti akan berhati-hati dalam hidupnya, tidak akan sembarangan. Dan itu adalah alat yang paling manjur untuk mengingatkan seseorang dari perbuatan dosanya. Orang yang biasanya suka mencela, orang yang biasanya suka mengumpat, orang yang biasanya suka berbuat keji dan mungkar, orang yang biasanya suka zalim dan curang sama orang lain, ketika ingat kematian dia akan berhenti. Kenapa saya melakukan ini? Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Ketika orang semena-mena kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, atau seorang istri tidak berbakti sama suaminya, seorang istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau seorang istri, dia akan sadar bahwa itu semua adalah tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Bagaimana dia mendidik anaknya? Bagaimana dia mendidik keluarganya? Bagaimana dia mencari rezekinya? Demikian juga istri dan ibu akan ditanya bagaimana dia menjaga harta suaminya, bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika kematian itu datang tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah mengingatkan, dan ketika nyawa itu telah sampai ke tenggorokan dan kalian melihat kondisi tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami para malaikat lebih dekat kepadanya, namun kalian tidak melihatnya. Ketika orang sudah menghadapi kematian seperti itu, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun ratusan dokter disiapkan,
ratusan peralatan medis untuk menolong orang tersebut. Kalau sudah datang ajalnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari kematian, Nabi kita Muhammad SAW akan selamat darinya. Kalau seandainya ada orang biasa yang bisa selamat dari kematian, mungkin Raja Abdullah dan raja-raja yang kaya raya atau para pemimpin dunia yang memiliki tim medis khusus, dia akan bisa menghalau kematian. Tapi nggak ada yang bisa ketika kematian itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Kami lebih dekat kepadanya, para malaikat dan malakul maut lebih dekat kepada orang tersebut, namun kalian tidak melihat kami. Pada saat itulah seseorang sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.